Genangan setinggi 1 meter membanjiri permukiman usai tembok pembatas jalan sepanjang 15 meter roboh. Warga sekitar yang tak menduga akan terjadi banjir langsung panik dan berusaha mengamankan barang berharga ke tempat aman. Tak hanya permukiman, akses jalan yang menghubungkan Kalibata menuju Rawajati terputus akibat tergenang air. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur Jakarta Selatan sejak Rabu siang. Saluran air yang berada tepat di belakang tembok pembatas jalan meluap mengakibatkan tembok tak kuat menahan derasnya air. Beruntung, tembok tersebut tertahan tiang penyangga kabel listrik sehingga tidak roboh ke jalan. Jebolnya tembok diduga diakibatkan saluran air yang mampet sehingga air menggenang. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sejumlah lapak pedagang mengalami kerugian akibat tertimpa tembok. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang terjadi di jalur Magelang arah Purworejo yang melibatkan truk tronton pengangkut pasir yang menabrak angkot di depannya. Atas insiden tersebut, korban tewas di lokasi, 10 dan 6 alami luka-luka dibawa ke RSUD Citrowardoyo dan RSUD Cokronegoro Purworejo. Kejadian bermula saat truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong, hilang kendali, menabrak angkot di depannya yang mengangkut 13 penumpang. Kemudian kedua kendaraan tersebut terguling dan menabrak rumah warga. Tim unit kecelakaan Satlantas Polres Purworejo segera olah TKP. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Itu meninggal di lokasi 10 ya, Dada? Betul, meninggal di lokasi informasi sementara 10. Dari Magelang, terus? Belum remnya ya. Belum rem belum. Terus menabrak ada engkel. Iya. Informasi selanjutnya, korban tewas bertambah 1 orang, total jadi 11 korban tewas. Meski arus lalu lintas sempat macet belasan kilometer dan satu arah, kini telah normal. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joel Hartoyo, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa sore. Atap rumah warga berterbangan, bahkan kuatnya terjangan angin membuat dinding rumah warga ambruk. Data dari BPBD Kabupaten Sukabumi, sebanyak 30 rumah warga rusak ringan hingga berat. Kerusakan terparah terjadi di perumahan Mutiara Indah, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga luka-luka akibat tertimpa material atap bangunan. Setidaknya 9 kecamatan di Kabupaten Sukabumi terdampak angin kencang dan pohon tumbang. Pihak BPBD pun terus mendata jumlah kerusakan akibat cuaca ekstrim tersebut. Gede, langsung angin beliung putar gitu, jadi gelap gitu, jadi langsung angin terbang gitu. Pas angin besar, Ibu lagi di mana? Di dalam rumah? Di dalam, ya. Sempat panik Bu, lari Bu? Ya, bukan panik lagi, saya mah hampir pingsan tadi. Di Blora, Jawa Tengah, hujan disertai angin kencang merobohkan panggung ketoprak yang digelar di Dusun Ploso, Desa Kamolan, Selasa siang. Para pemain dan warga pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini panggung pertunjukan tidak bisa digunakan lagi. Panitia pun terpaksa memindahkan alat-alat serta panggung pertunjukan ke tempat yang lebih aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Blora, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Ya, memasuki hari Kamis, tetap kita memberikan yang manis-manis ke pemirsa supaya semangat mengawali hari ini. Ya, dan mengawali pagi ini tentunya banyak informasi yang menarik. Selain 3 berita tadi yang di awal sudah kami sajikan bersama kami, saya Angelika Dewagam. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya.
Pemirsa, aksi pencurian spion mobil terekam CCTV di parkiran rumah makan di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ironisnya, aksi itu dilakukan kawanan yang sama dan sudah 2 kali beraksi dalam 2 bulan terakhir. Aksi pencurian kaca spion mobil terekam CCTV di Jalan Krekot, Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 4 pelaku berboncengan 2 motor, di mana 2 pelaku utama turun dan langsung beraksi di sisi kiri dan kanan mobil. Sementara 2 rekannya di atas motor sambil mengawasi situasi. Kurang dari 1 menit, sepasang kaca spion mobil raib di gondol pelaku. Diduga, para pelaku memanfaatkan sepinya situasi menjelang pagi tanpa adanya pagar dan petugas jaga. Ironisnya, aksi pencurian serupa juga pernah dialami pemilik mobil di lokasi yang sama. Diduga kuat pelakunya adalah komplotan yang sama. Sekitar pagi. Pas mau digunakan. Pas mau digunakan. Mas, iya. Apa namanya? Kejadian ini udah berapa kali sih, Mas? Udah 2 kali dalam 2 bulan ini. Pertama di tanggal berapa, Mas? Pertama di tanggal 4 April di bulan lalu, yang kedua di 4 Mei. Akibat kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Meski sudah membuat laporan resmi ke polisi, korban berharap viralnya video dapat membuat para pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 DPO pelaku curanmor dibekuk di kawasan Angke, Jakarta Barat. Dari keduanya, polisi mengamankan barang bukti kunci letter T dan 3 sepeda motor hasil curian. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor dengan kekerasan di kawasan Angke, Jakarta Barat. Tidak butuh waktu lama dan hanya berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk 2 pelaku yang sudah masuk dalam DPO dan kerap beraksi di kawasan Tambora. Hasil penggeledahan, polisi menemukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak motor. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan ke wilayah Malimping, Kabupaten Lebak, Banten. Di lokasi ini ditemukan 3 sepeda motor hasil curian yang disimpan di sebuah rumah kontrakan. Diketahui kedua pelaku juga merupakan residivis kasus serupa. Ini pelaku sudah 3 kali melaksanakan aksinya di Tambora dan merupakan residivis dengan kejadian dengan kasus yang sama. Para pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim BPTD dan KNKT melanjutkan penyelidikan kecelakaan tunggal bus ALS di Padang Panjang yang menewaskan 12 orang. Penyidik melakukan pencocokan antara dokumen kendaraan dengan juga kondisi fisik yang ada di lapangan. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah, terus melakukan investigasi kasus kecelakaan bus ALS. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Hari ini BPTD bersama tim KNKT dijadwalkan akan melakukan penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan saat ini. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Seperti telah diberitakan sebelumnya, bus ALS yang berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta mengalami gangguan pada sistem pengereman yang mengakibatkan bus terguling. Akibatnya, 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Pemirsa, 4 jenazah korban kecelakaan maut bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. 8 jenazah lainnya sudah dibawa pihak keluarga, sedangkan 35 orang korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Padang Panjang. Empat jenazah korban kecelakaan bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat dipindah dari Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar Selasa malam. Keempat jenazah langsung disimpan di kamar jenazah sambil menunggu dijemput pihak keluarga. Keempat jenazah merupakan atas lain asal Toba Sumut, Aryudi asal Deli Serdang, Etrik Gustav Wenas asal Jakarta, dan Sri Rezeki asal Pekanbaru. Sedangkan 8 dari 12 jenazah korban tewas telah dijemput pihak keluarga. Di mana 4 jenazah ini pihak keluarganya belum ada yang melapor. Jadi kemungkinan karena di RSUD tidak ada alat pendingin untuk jenazah, maka kami dari pihak Polda Sumbar memperantarai supaya kondisi jenazah tidak semakin memburuk, maka kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu, 35 orang korban luka masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas di Padang Panjang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek ditangkap karena melecehkan 2 cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Blitar, Jawa Timur. Saat melancarkan aksinya, ia mengiming-imingi korban dengan uang dan juga ancaman. Kakek 74 tahun di Kabupaten Blitar ditangkap polisi karena tega melecehkan 2 cucunya sendiri. Modusnya dengan tipu daya dan mengiming-imingi korban dengan uang saku. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban yang masih berusia 11 dan 13 tahun melapor kepada gurunya. Sementara ibu kandung korban awalnya sempat enggan melaporkan kasus itu karena takut dengan sikap keras sang kakek. Setelah diperiksa polisi, perbuatan pelaku akhirnya terungkap. Pelaku ternyata sudah beberapa kali melecehkan korban sejak Februari lalu. Ataupun menjadi korban pencabulan dengan iming-iming uang saku sebesar 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah. Dan perbuatan ini sudah berkali-kali dilakukan. Kini sang kakek dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kecewa anak yang dinantikan selama 5 tahun meninggal saat dilahirkan. Seorang ayah melakukan aksi demo seorang diri di Karawang, Jawa Barat. Ia menuding petugas sudah melakukan kelalaian. Saya dengan sewenang-wenang, apalagi teman sejawat, bidan, perawat, apapun dokternya. Berbekal pengeras suara, seorang ayah Edwin Septian, 27 tahun, di teras RSUD Karawang. Ia menuding petugas kesehatan RSUD lalai saat menangani istrinya yang melahirkan hingga mengakibatkan nyawa bayinya tak tertolong. Edwin mengaku 5 tahun pernikahan ia baru dikaruniai keturunan, namun pupus setelah usai proses persalinan yang dinilainya lambat dan penuh kejanggalan. Pokoknya intinya karena kelalaian, anak saya meninggal karena saya pakai BPJS kelas 2. Jadi saya diperlakukan secara tidak manusiawi. Udah gitu cukup, jelas. Kejadiannya kapan? Kejadiannya hari Selasa. Tidak manusiawinya seperti apa, Pak? Ya itu anak saya meninggal, Pak. Kalau misalkan manusiawi, anak saya tidak mungkin meninggal. Nanti prinsipnya namanya masyarakat ya, pasti ada keluhan sama kita wajib. Itu kita wajib kita layani semuanya. Nah, tudingan dia terkait ada kesalahan itu bagaimana sih, Pak? Apa? Tudingan dari korban. Belum. Nanti kita harus audit dulu kan. Nanti masalahnya ada di mana gitu. Ini kan hanya kesalahpahaman saja. Sementara itu, pihak RSUD Karawang meminta waktu 1 minggu untuk menyelidiki kasus ini dan hasilnya akan disampaikan pada keluarga korban. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik produsen styrofoam hangus terbakar di Kecamatan Cikupat, Kabupaten Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api saat kebakaran ini sempat membuat karyawan dan warga sekitar panik.
izin pimpinan dan Busalop Rembang Bandung Mako Curug telah sampai di TKP. Dari pos terdekat. Api dan asap tebal membumbung dari sebuah pabrik produsen styrofoam yang berada di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan mudah membesar dan meleduskan seluruh bangunan. Karyawan yang sedang bekerja dan warga yang berada di sekitar pabrik pun panik, khawatir api merambat ke permukiman. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang kemudian dikerahkan ke lokasi kejadian hingga akhirnya api pada 3 jam kemudian. Pemirsa, dituduh sebagai penculik anak seorang nenek dianiaya warga hingga luka lebam di Cianjur, Jawa Barat. Video aksi penganiayaan itu pun viral. Seorang nenek jadi sasaran amukan warga hingga dilakukan penganiayaan di Kampung Legok, Desa Bunikasih, Warung Kondang, Cianjur. Aksi main hakim sendiri ini bermula saat nenek meminta tolong pada seorang bocah saat melewati jalan tanjakan usai tiba dari Sukabumi hendak ke rumah anaknya. Namun usai membantu si nenek, bocah berlari dan saat bersamaan warga melihat kejadian ini hingga diteriaki penculik. Nenek pun digelandang warga ke teras warga hingga penganiayaan terjadi dengan tuduhan penculikan anak. Akibat kejadian ini, nenek menderita luka lebam di wajah akibat pukulan dan tamparan. Di desa ditanya lagi oleh Pak Poldes bahwa beliau itu bukan mau mencuri, soalnya minta tolong sama anak itu karena udah kecapean, karena jalan kaki kecapean, ini jalannya nanjak, mungkin minta dipapah lah sama anak itu. Nah, jadi mungkin terjadi kesalahpahaman antara pemikiran warga dengan kejadian yang sebenarnya. Saat ini korban masih dirawat intensif di RSUD Cianjur akibat lukanya. Sementara polisi masih menyelidiki dan memeriksa saksi dari lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Ayus melaporkan. Streaming short series RCTI Plus gratis. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kehadiran keduanya disambut antusias para siswa. Presiden Prabowo mengajak Bill Gates untuk melihat langsung pelaksanaan program unggulannya makan bergizi gratis. Prabowo melihatkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Peran negara pun membuka salah satu kotak makanan tersebut untuk memperlihatkan menu makanan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Usai meninjau pelaksanaan MBG di 2 kelas berbeda, Presiden dan Bill Gates beserta rombongan juga melihat pemeriksaan kesehatan gratis di SD tersebut, salah satunya kebersihan mulut dan gigi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, ya, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan dari Presiden Prabowo Subianto. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller, seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Alright, Bobby. You're famous. Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim liputan melaporkan. pemirsa, seorang mama melakukan aksi penipuan modus jual minyak murah di Pandeglang, Banten.
Akibat aksinya, korban menderita kerugian hingga 621 juta rupiah. Polisi menggelandang Sri Rahayu 30 tahun karena melakukan aksi penipuan hingga 3 korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah di Pandeglang. Modus pelaku dengan menawarkan minyak goreng jauh di bawah harga pasaran. Awalnya pelaku memberikan pesanan minyak goreng sesuai dengan yang dipesan korban. Namun setelah korban memesan dalam jumlah yang lebih besar, ternyata minyak goreng tidak kunjung datang. Bahkan karena tidak dapat memenuhi pesanan, pelaku pun menghindar dari korban hingga dilaporkan ke polisi. Dari ketiga korban, total kerugian yang dialami sebesar 621 juta rupiah. Korban ini membeli beberapa kali minyak goreng, namun pada saat mau dikirim, nanti dia menyatakan nanti akan saya kirim sekaligus, jadi bukan hanya sekali pembelian. Nah, pada saat waktu yang dijanjikan, itu barang-barangnya, minyak gorengnya tidak juga sampai diterima oleh pembeli itu. Atas perbuatannya, pelaku harus terjerat pasal 378 dan pasal 373 dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Petugas pelindung jemaah mendeteksi kedatangan 30 warga negara Indonesia yang hendak berhaji dengan visa ziarah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Mereka bahkan rela membayar hingga 150 juta untuk bisa melaksanakan haji dengan visa ziarah. Sekitar 30 warga negara Indonesia yang terindikasi nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah terdeteksi petugas pelindung jemaah di terminal kedatangan Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Padahal pemerintah Arab Saudi telah menutup akses ibadah haji pada 29 April lalu bagi yang tak mengantongi visa resmi haji. Mereka mengaku berasal dari Madura dan dengan sadar akan berhaji menggunakan visa ziarah, bahkan membayar hingga 150 juta rupiah. Visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi, namun tidak untuk ke Mekah. Pihak keamanan Saudi terus melakukan razia ketat bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki visa haji akan diberikan sanksi tegas. Mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya masuk untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Masyarakat diminta untuk tidak tergiur dengan janji manis oknum yang mengaku bisa membantu berhaji dengan visa yang tidak resmi. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Pemirsa, klinik kesehatan haji Indonesia terus disiapkan secara optimal oleh panitia penyelenggara haji di Arab Saudi. Ketua PPIH mengimbau kepada jemaah untuk menjaga stamina dan tidak memaksakan diri untuk beribadah jika kondisi kurang fit mengingat cuaca ekstrim yang melanda Madinah saat ini. Dan berikut informasi dari rekan Gigi Irfan dari Madinah, Arab Saudi. Pelayanan klinik kesehatan haji Indonesia terus disiapkan secara optimal oleh panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi untuk menghadapi tantangan utama musim haji tahun ini. Ketua PPIH Arab Saudi sempat meninjau langsung klinik kesehatan haji di Madinah guna memastikan seluruh fasilitas dan layanan kesehatan siap menangani kebutuhan para jamaah, terutama yang beresiko tinggi. Ketua PPIH mengimbau bagi jamaah menjaga stamina dan tidak memaksakan diri mengikuti rangkaian amalan-amalan sunnah. Ini terkait dengan cuaca panas ekstrim yang menyelimuti Madinah serta waktu puncak haji yang masih lama. Sementara itu, pemirsa, sedikit catatan bagi jemaah calon haji yang tengah memanfaatkan waktu beribadah di Masjid Nabawi untuk mengetahui larangan-larangan seperti tidak berkumpul dengan waktu yang lama, membuat konten video,
merokok di area masjid, serta membentangkan banner atau atribut apapun. Selain itu, jamaah juga diimbau untuk membawa identitas diri yang melekat di badan, minimal kartu nama hotel. Ini dikarenakan banyak jemaah yang tersesat usai melakukan ibadah selama berada di Masjid Nabawi dan lupa jalan menuju hotel. Tugas sektor khusus ditempatkan di 5 pos di sejumlah titik di area Nabawi. Bagi jemaah yang tersesat untuk tidak segan menghubungi petugas agar bisa dilayani dengan baik. Kemarin, tim Konsulat Jenderal RI Jeddah menemukan 30 calon jemaah haji legal tiba dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Saat diajak bicara tim pelindung jemaah, setiap orang dari mereka membayar 150 juta untuk pergi ke Arab Saudi dengan visa ziarah. Diimbau bagi masyarakat untuk tidak percaya dengan janji manis oknum mengenai keberangkatan haji dengan visa tidak resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, setelah libur panjang, Liga Futsal Profesional 2025 kembali bergulir. Pada pekan ke-8 ini langsung tersaji 5 pertandingan yang sangat sengit dalam memperebutkan kemenangan. Laga pembuka Liga Futsal Profesional 2025 langsung menyajikan pertandingan menarik antara Black Steel FC melawan Moncong Bulu FC di Gor Harapan Bangsa Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dengan permainan menyerang, tim asal Papua Black Steel FC mampu melibas lawannya Moncong Bulu FC dengan skor telak 8-1. Pada pertandingan kedua, laga seru terjadi antara tim papan atas Favagi Banua berhadapan dengan juara Futsal Nation Cup 2025 Pangsuma FC. Keduanya bermain saling menyerang untuk meraih poin sempurna, namun sayang kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor 3-3. Pada laga ketiga, Kuda Laut Nusantara berhadapan dengan Bintang Timur Surabaya BTS FC. Sang juara bertahan menunjukkan keperkasaannya dengan mampu menundukkan Kuda Laut Nusantara dengan skor 2-5. Pada laga keempat, giliran Sadakata FC berhasil meraih poin penuh saat melawan Rapheli FC. Sempat kesulitan pada awal laga, Sadakata FC akhirnya tampil konsisten sehingga mampu memenangi pertandingan dengan skor tipis 4-3. Laga penutup juga menyajikan pertandingan seru antara Cosmo JNE melawan Unggul United. Hujan gol terjadi pada laga ini, saling jebol gawang terjadi sepanjang laga. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Unggul FC yang mampu menang tipis 4-5. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentukan sendiri beritamu, pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Ya, kita ke informasi ini yang menginspirasi ya, Kevin. Ini ada informasi seputar kuliner. Cari makan pedas malam-malam. Ada nasi percon di kawasan Barito, Jakarta Selatan nih, Kevin. Ya, benar sekali Angel. Karena viral pemirsa, untuk menikmati nasi mercon ini sampai-sampai harus antre panjang. Penasaran? Berikut informasinya. Nasi kulit mercon merupakan nasi yang dipadukan dengan beragam lauk seperti pentol, telur barendo, ikan cakalang, dan kulit ayam. Campuran olahan sambal yang pedasnya terasa meledak bak mercon membuat penikmatnya ketagihan. Dua menu andalannya, nasi kulit mercon dan nasi campur. Paling nikmat menyantapnya menggunakan sarung tangan yang disediakan. Jangan lupa sedia tisu karena pedasnya bisa membuat berkeringat. Parah, banget. Nah, sekarang kita coba campur semua nih ya. Telur barendonya kita gabung. Terus pakai inilah ya, pakai tangan aja. Nih, pakai kulitnya. Pakai nasi merconnya pemirsa. Jangan lupa pakai sambelnya. Paket combo tuh. Mau? Ya, nggak boleh. Percaya. Luar biasa, mantap banget ini. Kedai yang berdiri sejak bulan Januari lalu ini sangat digandrungi anak muda ibu kota. Tak
heran selalu ramai pengunjung meski untuk menikmati sajiannya, pengunjung rela antri dan makan di pinggir jalan. Menu yang 2 lauk, jadi ada kulit goreng sama pentol. Rasanya benar-benar meledak kayak kita main petasan. Awal tahun, Januari sampai sekarang. Kemudian menu apa sih yang paling di highlight dari para dakbal sama kulit. untuk range harga sendiri? Kita dari harga 15.000 sampai 35.000. Nah, bagi Anda yang gemar memburu kuliner di malam hari, mengunjungi kedai nasi mercon bisa jadi pilihan. Luar biasa pol ini sambelnya, pedas banget. Nah, pemirsa, bagi Anda yang penasaran, Anda bisa datang langsung ke kawasan Barito dan toko ini buka mulai dari jam 6 sore. Dari Jakarta, Nata Arman, Dani Bernandi, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, menghadiri kegiatan Lebaran Sekampung bersama warga RW 03 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Selain melestarikan tradisi buaya Betawi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat. Seni bela diri pencaksilat khas Betawi menjadi pembuka acara Lebaran Sekampung yang digelar RW 03 di Masjid Nurul Iman Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ribuan warga Rawabuaya sangat antusias menghadiri acara yang digelar rutin tahunan ini. Acara yang turut dihadiri anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin ini menjadi bagian untuk melestarikan budaya Betawi, sekaligus silaturahmi sambil menyerap aspirasi masyarakat. Kita melihat karena anggota Dewan Partai Perindo dari Rawabuaya, antusias masyarakat untuk hadir pada Lebaran Sekampung hari ini sangat luar biasa. Kita dari pemerintah, khususnya dari DPRD DKI Jakarta, mewakili Partai Perindo hadir menghadiri undangan Lebaran Sekampung yang diadakan oleh RW 3 di Rawabuaya. Jadi ini merupakan acara Lebaran Sekampung yang sudah berjalan bertahun-tahun, yang dulunya dipelopori oleh tokoh masyarakat, pengurus RW sempat, dikarenakan landasannya karena alhamdulillah di RW 3 ini beraneka ragam suku. Melalui kegiatan ini, Dina Masyusin berharap warga dapat menjaga dan melestarikan warisan budaya Betawi, sekaligus menjaga silaturahmi antar masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.